Shalom jemaat Tuhan. Kesempatan yang luar biasa kita bisa bertemu. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur Tuhan kalau kesempatan ini kami dipertemukan karena ada sebuah maksud yang ajaib dari Tuhan. Setelah lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar bersama. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Kau, sehingga setiap kami boleh menangkap apa yang Tuhan mau. Kami serahkan sisa waktu ini dalam tangan Tuhan, kendali-Mu yang ajaib, urapi setiap kami, baik jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik hamba-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, kita punya sebuah tema yang sangat menarik Bapak Ibu. Hari ini saya akan bahas tentang yang namanya destiny. Sesuatu yang akan sering kita dengar, kita katakan tentang destiny, bahwa Tuhan setiap kita punya destiny. Nah, kita akan langsung masuk belajar Bapak Ibu. Nah, hari ini saya kasih PowerPoint bahwa judulnya destiny, hakim kecil minder menjadi pahlawan, pemberani. Nah, kita akan langsung masuk. Apa sih destiny itu? Supaya kita bisa menangkap dengan clear, kita bisa lebih on point Bapak Ibu, sama-sama kita akan belajar. Bapak Ibu, destiny itu panggilan atau tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup seseorang. So, itu bukan yang kita maui, jadi seperti apa, tapi justru apa yang Tuhan sudah tentukan dalam setiap hidup Anda, dan Tuhan mau bawa setiap kita kemana pada endingnya. So, kalau Anda paham dari destiny ini, saya tulis Bapak Ibu, Tuhan itu punya rancangan ajaib buat setiap kita. Dan saya percaya itu ada, sudah ditentukan sejak kita diciptakan. Saya percaya sesuatu yang baik untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi bagian dalam rancangan Tuhan bagi umatnya. Jadi seperti ini. Simpelnya bahwa Bapak Ibu gini, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana dalam setiap hidup Anda, bagi kemajuan, bagi kebaikan, dan Tuhan mau kita terlibat untuk mengerjakan rencananya buat umatnya. Gitu ya. Tuhan mau kita untuk menjadi bagian dalam rancangan besar Tuhan bagi umatnya. So, destiny Tuhan itu tidak berbicara tentang apa yang aku mau, apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tentukan buat setiap Anda dan saya. Tujuannya satu. Destiny selalu berhubungan dengan yang namanya umat Tuhan. Destiny adalah supaya kita menjadi bagian, terlibat di dalam rancangan besar Tuhan untuk umat Tuhan. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah seringkali orang Kristen melihat sebuah destiny itu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadi kita. Tapi hari ini saya rindu setiap kita untuk sama-sama belajar bahwa destiny-mu, destiny yang ada dalam hidupmu, itu panggilan Tuhan untuk terlibat, menjadi bagian dalam rancangan besar Tuhan bagi umatnya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. So, kita akan langsung masuk. Ada banyak hal orang tidak bisa mencapai destiny. Dan hari ini saya pengen bawa Anda untuk lebih fokus, untuk lebih mengerti penghalang apa, penghalang terbesar apa seseorang. Bagaimana seorang itu gak bisa nangkep destiny-nya, gak bisa mencapai destiny-nya dalam hidupnya. Karena sesuatu, kenapa kita seringkali gak bisa mencapai destiny kita? Karena seringkali kenapa kita tidak bisa terima full apa yang Tuhan tentukan? Karena ada sesuatu yang di dalam kita yang belum siap, belum pulih untuk menerima gambar besar yang Tuhan maukan, yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan bahasa yang simpel yang sering kali yang menjadi penghalang seseorang mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan berikan secara ajaib, tidak bisa menerima penuh hal-hal ajaib yang Tuhan sudah sediakan dalam kita, yaitu yang seringkali jadi penghalang, ya sesuatu yang dalam kita, yang kita seringkali sebut yang namanya gambar diri yang belum pulih. So, kalau Anda mau mengerti dan menangkap destiny yang Tuhan sediakan buat setiap Anda hari ini, pastikan bahwa setiap dirimu sudah mengalami yang namanya gambar diri yang sudah dipulihkan. Gambar diri yang sudah diperbarui sesuai apa yang Tuhan mau. Gambar diri supaya apa? Kita bisa menyelaraskan. Nah, kita akan belajar
Kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana gambar diri, kenapa gambar diri saya katakan jadi sebuah penghalang destiny yang Tuhan tentukan buat Anda setiap Anda. Bagaimana gambar diri kalau belum pulih itu membuat seseorang itu jauh dari destiny yang Tuhan sudah tentukan. Bagaimana gambar diri yang belum pulih itu akan mempengaruhi bahwa kita nggak bisa terima hal-hal yang ajaib yang Tuhan sebenarnya sudah tentukan dalam hidupmu. Dan bukan hanya kita akan bagaimana kita melihat gambar diri itu jadi penghalang, tapi kita juga akan belajar bagaimana supaya gambar diri kita bisa dipulihkan. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Ini namanya Hakim Gideon, yang saya beri julukan seperti di judul di awal bahwa ini hakim kecil yang minder. Hakim kecil bukan karena perbuatannya kecil, masa jabatannya kecil sedikit, enggak. Tapi nanti kita akan lihat kenapa saya sebut itu. Dan yang paling penting adalah kita bisa belajar bagaimana Tuhan memulihkan gambar Gideon. Tuhan mulai dari yang namanya memulihkan gambar diri Gideon, dan ketika gambar diri Gideon itu sudah pulih, maka Gideon bisa menghidupi, Gideon bisa memenuhi destiny yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Destiny Gideon yang Tuhan tentukan adalah menjadi seorang pahlawan gagah berani yang akan memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan. Yes. Kita akan belajar dari Gideon. Kita akan langsung masuk dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan. Mari buka sama-sama Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 18. Ini cerita tentang Gideon. Saya percaya mungkin beberapa dari Anda familiar dengan cerita ini, tapi kita akan lihat dari sisi bahwa ketika gambar diri itu dipulihkan, maka Gideon akan jadi seorang yang berbeda, menangkap semua yang Tuhan lakukan pada dirinya. Tuhan berikan destiny dari dirinya, dan dia mencapai destiny itu dengan ajaib. Pasal 6 ayat 11 berkata gini, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebenezer itu. Sedang, ini ayah Gideon, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, menyapa Gideon dengan sebutan gini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus kamu? Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, kepada malaikat Tuhan, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Perhatikan, ini gambar diri Gideon, ini cara Gideon melihat dirinya. Di awal Tuhan sudah memanggil Gideon dengan sebutan yang luar biasa, tapi Gideon melihat dirinya gini, ketahuilah kaumku ini adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda dalam kaumku. Perhatikan, kecil, Gideon melihat dirinya gini, aku ini kaum paling kecil, dan aku ini orang yang paling kecil juga, yang paling muda, kecil-kecil. Berfirman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang akan menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah dan yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman Tuhan, firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau akan kembali. Bapak Ibu, ayat ini saya pengen meng-highlight ayat ini, gitu ya, supaya setiap kita ngerti siapa Gideon sebenarnya. Bagaimana kondisi Gideon sebelum Tuhan itu memulihkan gambar dirinya. Dan saya mengerti, saya berharap gini, Anda mulai paham bahwa Bapak Ibu, ketika gambar diri seseorang belum pulih, maka dia tidak akan bisa mendapatkan
berjalan dalam destiny yang Tuhan kerjakan. So kita akan belajar, kita akan sama-sama gini. Ayat 15 itu menjelaskan Gideon itu orang seperti apa. Bapak Ibu, itu ya. Kalau Anda tahu kisah hakim-hakim ini, bahwa gini, bahwa seluruh bangsa Israel itu seharusnya di kisah ini udah kena mental. Setiap kali mereka mulai menabur, perhatikan, sudah dirusak, belum mulai berbuah, baru mulai menabur, bangsa Midian itu sudah datang, merusak, belum berbuah sama sekali. Artinya gini, apa yang dilakukan bangsa Midian? Mereka menghancurkan mentalnya, mereka tidak diberikan harapan, dan itu juga terjadi di Gideon. Yang pertama, Gideon juga termasuk. Makanya ketika malaikat Tuhan menemuinya, Gideon ini bersembunyi dalam pengirikan anggur. Supaya apa? Nggak diganggu, nggak diketahui. Saking takutnya, saking mentalnya sudah rusak, saking mentalnya udah bahasanya gini, ciut. Gitu ya. Udah ciut. Wah, kalau orang udah mentalnya ciut, mau diapain juga nggak akan pernah bisa. Saya teringat beberapa waktu ini ada seorang tokoh politik gitu ya. Sampai dibuatin lagu katanya. MBG, wah itu diputer. Saya suatu kali lihat di sebuah acara besar, ketika dia mau naik panggung itu diputer lagunya sehingga semua itu mendengar. Dan Bapak Ibu, kalau Anda tahu lagu MBG itu bukan lagu pujian, itu lagu sindiran sebenarnya. Meskipun nadanya cukup lucu gitu ya. Tapi Anda tahu, tokoh ini bisa dengan PD-nya dia naik sambil senyum. Wah, kalau Bapak Ibu, kalau bukan mental baja, bukan mentalnya gede orang ini, kalau mentalnya ciut kayak Gideon, wah, nggak akan mungkin bisa. Bener ya? Dan tokoh ini berkata gini, aku boleh kalah ganteng, aku boleh kalah kaya, tapi kalau nyali, aku nggak mungkin kalah besar. Dia berkata yang bawa sampai sini karena nyali yang besar. Ternyata Bapak Ibu melakukan hal-hal besar itu butuh juga yang nyali. Nah, Gideon nggak punya nyali. Gideon, seluruh orang Israel hari itu nggak punya nyali, nyalinya ciut. Oke, Gideon salah satunya. Bahasanya mentalnya sekarang ini minder pol. Gitu ya. Dan perhatikan ketika malaikat menyampaikan hal-hal ajaib buat Gideon, apa yang Gideon lakukan? Dia ngeluh. Dia counter, nggak mungkin, mana mungkin. Itu tanda-tanda kalau orang gambar dirinya belum pulih. Orang yang mentalnya kena, orang yang ngalami yang namanya minder, rasa malunya berlebihan. Gitu ya, merasa tertolak berlebihan. Nah, Gideon itu perhatikan, bukan hanya itu. Bukan hanya kondisi bangsanya yang sudah mentalnya nggak ada, hancur, ciut. Tapi Gideon juga menggambarkan dirinya, dia bilang ini, aku orang yang paling kecil dari suku Manasye. Bukan hanya paling kecil, aku paling muda, paling bungsu. Artinya gini, dia gambarin aku ini sudah kecil, sukuku kecil, tapi aku orang juga paling kecil. Gitu? Kalau saya mau ngomong ini wah, ini double kill, triple kill gitu ya. Udah kecil, ciut pula. Kalau orang kecil, ciut, minder itu, wah ya biasa. Gitu ya, makanya saya kasih judul hakim kecil. Saya kasih subtema kemarin, hakim kecil yang minder. Kenapa? Karena dia dari kondisi keluarga yang paling kecil, orang yang paling kecil, tapi juga ciut, minderan. Minder banget, minder pol. Saya bilang. Itu dari tokoh kita hari ini, kita belajar. Tapi perhatikan yang menarik Bapak Ibu. Perhatikan yang menarik. Ketika malaikat Tuhan itu muncul, maka malaikat itu menyapa Gideon dengan sebutan gini, the mighty man of valor. Sebutan seperti ini. Gideon melihat dirinya, dia tertunduk. Nggak mungkin bisa orang tertunduk itu memimpin. Nggak bisa, nggak berani. Tuhan harus merubah sesuatu yang di dalam. Dan Tuhan mulai ngomong destiny-nya untuk Gideon. Apa destiny-nya? The mighty man of valor, pahlawan hebat yang gagah, yang penuh keberanian. Padahal hari itu, kondisi Gideon saat itu nggak seperti itu, bertolak belakang. Nah, perhatikan kenapa Tuhan, malaikat Tuhan ketika datang menemui Gideon, menyapa dengan sebutan demikian.
Nah, disinilah letak. Kalau gambar diri Gideon itu nggak dipulihkan, Tuhan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan dalam destiny yang Tuhan tentukan. Setuju Bapak Ibu? Nah ketahuilah, untuk seseorang itu bisa dipakai Tuhan secara ajaib. Yang pertama-tama yang Tuhan akan lakukan, yang harus lakukan, dia akan berurusan dengan yang ada di dalam setiap kita. Dalam hidupmu, dirimu, yaitu gambar dirimu harus pulih terlebih dahulu. Karena tanpa gambar diri yang pulih, maka kita, Anda tidak akan pernah bisa sampai kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Gambar dirimu harus pulih dalam Kristus terlebih dahulu. Harus diselaraskan dulu dengan sebagaimana Tuhan melihat dirimu. Gambar diri yang ada dalam Gideon harus diselaraskan dengan bagaimana Tuhan melihat Gideon. Sebagai apa? Pahlawan, gagah, perkasa. Nah ini yang kita belajar hari ini. Saya berharap Anda mulai menangkap kenapa kalau Anda ingin mencapai destiny, menghidupi destiny yang Tuhan berikan dalam hidupmu, jadi bagian dalam kegerakan rancangan besar buat umatnya, Tuhan yang pertama-tama pasti akan memulihkan yang di dalam. Tuhan pertama akan berurusan yang dengan di dalammu. Karena kalau tanpa gambar diri yang pulih, maka sering kali kalau Anda akan lihat, ada banyak orang tidak bisa terima penuh, tidak bisa berjalan dalam destiny yang Tuhan. Karena akan sesuatu yang berbeda. Anda harus belajar menyelaraskan yang kau pandang dengan apa yang Tuhan pandang tentang dirimu. Amin Bapak Ibu. Nah, saya akan berikan sedikit secara cepat bagaimana Gideon, gitu ya, kondisi Gideon yang gambar dirinya belum pulih hari itu. Nah, harus dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ciri khas orang-orang yang minder dari Gideon. Orang yang seperti Gideon yang anggap dirinya kecil-kecil, ciut, minderan, pol, penerimaan dirinya belum pulih. Orang-orang yang penerimaan dirinya belum pulih, maka cirinya yang pertama akan gini, dia akan meragukan semua hal, bahkan dirinya sendiri, bahkan termasuk janji Tuhan. Orang yang gambar dirinya minderan, belum pulih, dia akan selalu bersembunyi dan tidak berani bersosialisasi. Orang yang minder gak berani sosialisasi. Kalau muncul pun, dia akan selalu menaruh dirinya di pojokan. Sukanya ngomong sendiri mungkin dalam dirinya. Dalam hatinya mungkin, mati aku. Mati aku. Nah, gitu ya. Oke. Apalagi yang dilakukan Gideon, cirinya di Gideon, orang minder. Orang minder itu kan selalu mencari alasan agar bukan dia yang ditunjuk. Mungkin dia akan ngomong, aku ini bisa apa sih? Keluarga aku ini yang paling kecil, aku ini paling muda, bisa apa? Orang lain lebih hebat. Yang keempat, orang kalau yang punya sifat minderan, maka gini, dia akan selalu gini, menganggap penolakan itu sesuatu yang personal, dan dia akan sangat mendam. Awas ya, kalau aku udah punya kekuatan, aku balas. Dan kalau Anda lihat, itu sebenarnya masih terjadi dalam kehidupan Gideon. Cerita Gideon, Anda akan lihat itu dilakukan Gideon ketika penduduk kota Sukot dan Penuel itu tidak mau membantunya. Maka Gideon bilang gini, oke kamu nggak mau bantu, nanti kalau aku menang, ya kan, aku akan habisin kamu. Anda bisa baca di kitab berikutnya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena gambar diri. Maka gambar diri itu harus selalu dipulihkan, pulihkan sampai sesuai dengan apa yang Tuhan kemauan. Nah, yang kelima, orang yang minderan itu punya trust issue. Sukar percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat atau rohani. Makanya Anda jangan heran, tipe orang-orang yang seperti ini akan butuh bukti nyata bahwa bukti nyata yang berkali-kali untuk mengatasi ketidakpercayaannya. Anda perhatikan Gideon itu kalau minta tanda itu berkali-kali. Anda akan belajar itu. Kenapa sih Gideon itu berkali-kali minta tanda bahkan yang mustahil? Ya karena dia punya trust issue dengan sesuatu yang dia nggak bisa lihat. Dia pengennya bukti nyata. Dan yang keenam, ciri orang minderan itu tidak berani jujur dan menghindari konfrontasi langsung. Gitu ya. Dan itu terjadi buat Gideon. Gideon itu menghindari konfrontasi dengan suku Efraim ketika dia ditantang. Kenapa kamu tidak ajak aku berperang? Gideon nggak milih menjelaskan. Gideon tidak memilih untuk, ya karena kamu tidak mau. Gitu ya, untuk fight back langsung. Tapi Gideon apa? Menghindar. Loh, toh kamu lebih enak kan kondisimu sekarang, kamu tinggal menjara.
Itu ciri-ciri Gideon. Dan Bapak Ibu, pemulihan gambar diri itu nggak bisa langsung, tapi akan bertahap. Nah, kita akan lihat bagaimana cara Tuhan memulihkan gambar diri Gideon dari orang yang kecil-kecil ciut, minder, pol, berubah menjadi pahlawan, pemberani. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini. Sama-sama saya akan bawa Anda untuk melihat apa yang Tuhan, bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan Gideon, gambar diri Gideon, sehingga bisa berjalan dalam destiny-nya Tuhan. Dari orang yang minder, pol, tapi dia berubah jadi pahlawan, pemberani. Yang pertama, dan saya berharap ini juga terjadi dalam hidup Anda dan saya, kita sama-sama belajar. Yang pertama yaitu dengan membangun mezbah dan singkirkan berhala. Sama-sama kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 25 dan 26. Langkah pertama yang Tuhan kerjakan dalam Gideon adalah gini. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal punya ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian apa? Kemudian apa yang Tuhan beritakan? Dari itu dirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Hal pertama yang Tuhan minta kepada Gideon yaitu gini. Yaitu Gideon harus membangun mezbah dan menyingkirkan berhala. Hari itu orang Israel terikat menyimpang pada berhala-berhala lain. Dan Tuhan mau Gideon melakukan bangun mezbah buat aku dan singkirkan berhalamu. So, artinya gini, Anda harus memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, perbaiki hubungan pribadimu dengan Kristus. Kualitas bukan hanya sekedar disiplin. Anda harus tahu, Bapak Ibu, kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas disiplin. Itu tidak salah, tapi seringkali kualitas rutinitas disiplin itu menghilangkan yang namanya kualitas. So, langkah pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup Gideon supaya gambar dirinya pulih, yaitu perbaiki spiritualitasmu dalam Tuhan. Yang kedua apa? Menyingkirkan apa yang menjadi berhalamu yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhanmu. Bapak Ibu, seringkali gini, seringkali kalau kita mau berdoa tapi kita nggak mau menyingkirkan penghalangnya, juga nggak bisa. Kita nggak akan punya kualitas yang bagus, kualitas yang baik. Langkah pertama gini, bangun mezbah, singkirkan berhala. Berhala itu bisa banyak macam. Berhala bukan hanya patung. Berhala itu bisa jadi dari hobi kita. Berhala itu bisa dari handphonemu bahkan. Bahkan berhala bisa dari keuangan, pekerjaanmu. Bisa jadi semua berhala. Langkah pertama yang Tuhan mau katakan kalau Anda mau dipulihkan, mau mengejar destinimu, yaitu perbaiki spiritualitasmu. Karena apa? Yang bisa memulihkan gambar diri yang di dalam Anda itu hanya perjumpaan dengan Kristus itu sendiri. Amin. Itu hal yang ajaib, Bapak Ibu. Dan Gideon ketika mau dipulihkan yang pertama gini, nggak boleh ada berhala lain dalam hidupnya. Dia harus singkirkan itu, bahkan punyanya ayahnya, dia harus hancurkan dan dia harus bangun mezbah untuk menggantikannya. Bangun spiritualisme, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hari-hari ini, mari kita kembali cek kondisi spiritualisme kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang terpuruk, kenapa? Seringkali akar dari masalahnya adalah gini. Seringkali ada berhala-berhala lain yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Seringkali kualitas hubunganmu Tuhan Anda gantikan dengan hanya sekedar disiplin dan rutinitas. Mari perbaiki itu. Mari perbaiki. Kalau Anda perbaiki, Anda dekat, Anda punya perjumpaan dengan Kristus, maka Anda mengalami sesuatu yang berbeda dimulai dari dalam dirimu. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Bapak Ibu, yang kedua gini. Kalau Anda mau keluar dari rasa minder, maka yang kedua gini, belajarlah lebih percaya kebenaran dibanding realita atau kenyataan yang ada sekarang. Perhatikan, lebih percaya kebenaran dibanding realita atau kenyataan. Nah, Bapak Ibu,
Kenapa Gideon itu berkata dia paling kecil, dia paling muda, lalu ciut hatinya? Karena gini, itu cara persepsinya, persepsi pribadinya. Kenapa dia bisa memandang dirinya seperti itu? Karena itu persepsi di pribadinya yang terbentuk dari apa yang dia rasakan, apa yang orang lain katakan kepada dia. So, seringkali gini Bapak Ibu, seringkali gini. Kita ini seringkali terjebak dengan yang namanya persepsi. Persepsi yang terbangun dari apa yang aku rasakan dan apa yang orang lain dari luar ngomong tentang aku. Dan kalau Anda mau dipulihkan, maka gini, belajarlah untuk lebih percaya apa yang Alkitab katakan tentang dirimu, apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang aku rasakan, apa yang orang lain katakan, tidak. Contoh, saya mengasihkan contoh, seringkali kita terjebak dengan persepsi, gitu ya. Kita lebih percaya realita, kenyataan yang kita hadapi hari ini daripada kebenaran Tuhan. Contoh, Bapak Ibu, menurut Anda, so pastikan persepsi kita dibentuk karena kebenaran Kristus. Apa yang firman katakan, bukan kebanyakan orang katakan. So pastikan ini. Nah, saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Saya kasih contoh buat Anda. Menurutmu pendeta yang sukses itu kalau apa? Ada banyak orang berkata, oh pendeta kalau sukses itu kalau diundang di mana-mana, jadwalnya penuh, dikenal di medsos, followernya banyak. Pertanyaan saya, itu persepsi siapa? Itu persepsi orang banyak atau apa yang firman katakan? Nah, seringkali kita terjebak, oh iya, kalau sukses itu barusan seperti ini. Bukan apa yang firman katakan. Contoh lagi, pelayananmu dikatakan berhasil bila apa? Wah, aku pelayananku dikatakan berhasil. Banyak orang berasumsi persepsinya gini. Kalau aku lakukan di gereja besar, kalau aku melakukan banyak aktivitas rohani, aku banyak pelayanan, itu aku sukses. Berhasil berarti pelayananku. Ini menurut siapa sekali lagi? Persepsi siapa yang Anda pakai jadi sebuah kepercayaan dirimu? Orang banyak atau kebenaran Tuhan? Suatu kali saya ketemu dengan seorang pelayan muda, luar biasa dipakai Tuhan. Dan dia mulai bercerita. Ini perempuan pelayan mudanya, dia bercerita begini, karena dia lebih muda daripada saya, dia bilang, kok tahu nggak, aku bisa tergabung di sini gimana? Dan hari-hari ini dia melayani di acara pemuda dan dia menghasilkan pemimpin pemuda yang banyak. Dia bilang, karena suatu kali dosen saya, ketika saya kuliah di universitas terkenal, salah satu universitas terkenal, dia bilang, kamu kalau di gereja besar, kamu tidak akan pernah bisa maksimal. Karena orangnya terlalu banyak dan kamu tidak bisa memaksimalkan apa yang Tuhan taruh. Gabung yuk ke gereja yang benar-benar fokus. Tidak besar tapi fokus. Dan dia mengiyakan. Dan karena dia mengiyakan hari-hari ini, dia termasuk salah orang yang maksimal. Dia bisa bertumbuh dengan ajaib, maksimal di sana, dan sekarang jadi leader yang luar biasa, membangkitkan leader-leader pemuda yang lain. So, Bapak Ibu, persepsi orang tentang pelayanan berhasil di gereja besar, Anda melakukan banyak aktivitas, itu persepsi bukan kebenaran. Setuju ya? So, pastikan persepsi kita dibentuk karena kebenaran Kristus. Apa yang firman katakan, bukan kebanyakan orang katakan. So, gimana supaya persepsi kita benar? Kita mempercayai kebenaran dibanding realita. Caranya gini, selalu perkatakan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Kasus Gideon. Gideon pernah mendapat, saya percaya tidak semudah itu merubah persepsi kita yang di dalam yang bertahun-tahun apa yang aku rasakan. Aku ini kecil-kecil ciut. Tapi Gideon mulai, saya percaya, mulai memperkatakan, Tuhan memanggil saya dengan gini, pahlawan, gagah berani. Aku ini pahlawan, gagah berani. Aku ini luar biasa. Bukan afirmasi positif, gitu ya. Tapi apa yang firman katakan, mungkin nubuatan-nubuatan yang pernah engkau miliki, dikatakan dalam hidupmu, Tuhan pakai aku dengan ajaib. Perkatakan remah, bukan asal ngomong. Aku ganteng, aku kaya. Itu asal, itu afirmasi. Itu persepsi orang lagi.
Tapi gunakan apa? Firman Tuhan. Apa yang kau pernah dapat dari Tuhan. Apa yang firman pernah bicara khusus dengan hidupmu. Apa yang nubuatan-nubuatan pernah disampaikan dalam hidupmu, itu perkatakan. Kalau Anda pernah dinubuatkan Tuhan akan pakai engkau dengan ajaib, perkatakan, aku akan dipakai Tuhan dengan ajaib. Aku akan berhasil dengan luar biasa. Yes. Perkatakan rema yang kau dapatkan. Itu cara kita membangun persepsi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, pastikan persepsimu dibentuk karena kebenaran Kristus. Apa yang firman katakan dalam hidupmu dan saya. Dan poin terakhir, dan saya berharap ini akan sangat memberkati setiap Anda, yaitu gini Bapak Ibu, bangun rasa percaya. Cara Tuhan memulihkan gambar diri Gideon itu dengan melatih rasa kepercayaan Gideon terhadap Tuhannya. Step by step, bagian per bagian, piece by piece, yang akhirnya akan disatukan jadi satu kesatuan yang ajaib, menjadi sebuah gambaran yang pulih. Saya mau tunjukkan, lihat cara Tuhan membangun kepercayaan dalam diri Gideon itu seiring bertumbuh dengan kepercayaannya kepada Allahnya lewat kejadian yang terus berulang sama. Nah, ini saya kasih gambaran, kalau Anda bisa lihat PowerPoint-nya. Gitu ya. Lihat, di awal Gideon dipanggil, kejadiannya adalah gini. Gideon itu paling lemah. Tapi Tuhan berkata gini, aku menyertai engkau. Perhatikan. Satu orang melawan satu kampung. Pertama apa? Kamu harus tebang berhala ayahmu. Dan dia dilawan oleh satu kampung. Gitu ya. Dan Tuhan bangun kepercayaannya di situ. Tapi Gideon gini, buktinya mana Tuhan? Nah, perhatikan. Tuhan bilang ini, kamu kasih persembahan, aku akan makan aku akan bakar sampai habis. Dan akhirnya Gideon belajar melangkah dari hal satu lawan satu kampung. Kejadian kedua, ketika panggilan Gideon direspon oleh 32.000 orang Israel melawan sangat besar orang Median dan Amalek, bangsa-bangsa besar. Gitu ya. Gideon minta tanda lagi, perhatikan. Perhatikan, Bapak Ibu. Jangan fokus ke tandanya, tapi cara Tuhan melatih Gideon. Perhatian, yang pertama tetap minta tanda, yang kedua juga. Gideon minta tanda 2 kali, tanda yang paling mustahil, tanda bulu domba. Itu artinya apa? Dia mulai bangun kepercayaan dirinya. Perhatian, yang pertama Tuhan yang memberi tanda. Dia makan habis bakaran Gideon. Yang kedua muncul dalam diri Gideon. Gideon yang inisiatif, Tuhan kalau gitu aku kasih tanda ya yang mustahil ya. Nah, lewat tanda ada muncul inisiatif dari Gideon, mulai naik kepercayaan dengan Tuhannya. Yang ketiga, kejadian berikutnya, ya kan? Dari 32 orang, 32.000 orang lawan 135.000 tentara bangsa yang kuat. Gideon nggak lagi minta tanda. Perhatikan. Gideon nggak lagi minta tanda. Kalau Anda baca Gideon ini, dari 32.000 orang yang merespon, ternyata yang maju berperang gitu ya, yang berani berperang 10.000. Dan setelah 10.000 itu masih dites lagi dengan minum air. Dan dari yang minum air itu Tuhan bilang ini, aku cuma butuh 300 orang untuk berperang. Bayangin, 300 orang lawan 135.000 tentara yang besar. Tapi di sini mulai naik. Gideon lagi nggak minta tanda, tapi Tuhan bilang gini, oke, nanti tengah malam kamu ke perkemahan musuh. Perhatikan, kalau minta tanda di satu tempat, ini langkah ketiga Tuhan latih Gideon. Percaya Tuhan, kamu masuk ke perkemahan musuh, kamu dengarkan apa yang mereka katakan. Ketika dia masuk, dia melangkah, gitu ya, dari mulut musuhnya sendiri dia mendengar bahwa Tuhan itu membagikan Gideon dan Tuhan menyertainya. Dari yang pertama Tuhan yang kasih tanda, lalu Gideon punya inisiatif, Gideon yang ngomong, minta tanda, berikutnya nggak minta tanda lagi karena kepercayaan sudah naik dengan Tuhan. Tuhan bilang ini, maju, buat action dulu, dengar di sana apa yang akan aku lakukan. Dan peristiwa terakhir yang keempat, ketika musuh sudah kalah dan melarikan diri, Gideon tetap mengejar sampai akhir.
Meskipun kondisinya sudah lelah dan tidak ada yang membantu. Bahkan 2 kali ditolak gitu ya oleh orang Sukot dan Penuel. Tapi lihat Bapak Ibu, lelah dan penolakan tidak lagi mempengaruhi karena Gideon yakin Tuhannya menyertainya sampai akhir. Ini loh cara Tuhan memulihkan gambar diri seseorang. 4 peristiwa kecil melawan kemustahilan itu berulang, itu peristiwa yang berulang, dan respon dari kepercayaan Gideon meningkat, yang awalnya nggak berani melangkah sama sekali, mulai mempertanyakan sampai akhirnya dia berani menyusup ke area musuh. Kepercayaan diri Gideon juga naik seiring dengan percayanya naik pada Tuhannya. Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang instan. Tuhan kita tahu apa yang ada dalam dirimu. Makanya dari dalam dirimu itu yang harus dipulihkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berproses dengan hatimu dan hidupmu. Dan saya percaya hari ini, kalau Anda dengar ini, saya percaya Anda adalah orang-orang yang Tuhan mau Anda menghidupi destiny yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tapi pertama-tama Anda harus dipulihkan yang di dalammu. Saya nggak tahu, mungkin Anda orang yang minder atau seperti apa, tapi itu harus dipulihkan. Kalau gambar dia yang tidak pulih, maka dia tidak akan bisa mengerjakan masuk dalam destiny yang Tuhan. Cara Tuhan memulihkan gambar diri Gideon, dan saya percaya juga menjadi pemulihan dalam hidupmu. Yang pertama, singkirkan berhala, bangun mezbah. Yang kedua, pastikan ini, buat Anda lebih percaya tentang kebenaran firman daripada persepsi dan kenyataan. Kadang-kadang kenyataan bisa berkata berbeda, tapi ketika Anda punya iman yang percaya dengan apa yang Tuhan katakan, Anda perkatakan itu setiap hari, maka itu yang jadi sebuah keyakinan dan iman yang membangkitkan hidupmu. Dan yang terakhir, Tuhan itu suka proses. Makanya Tuhan juga memproses Gideon. Mari belajar, proses itu akan berulang supaya imanmu semakin naik dengan Tuhan setiap hari. Dan terakhir saya akan berkata, Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap Anda dan saya. Yang jadi masalah seringkali kita nggak bisa dapatkan itu yang full. Kita nggak bisa selesai sampai akhir. Karena sesuatu yang di dalam kita menghalangi untuk menerima apa yang Tuhan kerjakan. Perhatikan kalau Gideon terus melihat dirinya itu kecil-kecil ciut, maka dia tidak akan pernah bisa memimpin bangsa yang besar. Dia tidak akan pernah maju berperang. Dia akan tidak bisa melakukan hal-hal yang ajaib dengan Tuhan. Perlu yang namanya dipulihkan, dibangkitkan dulu. Dan saya berharap firman hari ini jadi sebuah berkat yang ajaib buat setiap Anda. Saya berdoa firman hari ini memulihkan kita sehingga setiap Anda bisa jalan dalam destiny yang Tuhan berikan. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa bukan siapa-siapa, tapi ketika Anda mulai belajar punya hubungan, Anda miliki perjumpaan pribadi dengan Kristus, setiap waktu Anda punya yang namanya Anda lebih percaya memperkatakan firman dibanding kenyataan, dan Anda mulai belajar progres dengan Tuhan, melangkah bersama Tuhan, percaya dengan Tuhanmu. Saya percaya hari-hari ini akan jadi hari-hari yang luar biasa. Ada banyak hal dibukakan. Saya akan berdoa buat setiap Anda. Ucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami diberkati dengan luar biasa. Kalau hari ini kami dibukakan bahwa Tuhan punya destiny yang ajaib dalam hidup kami. Ada rancangan yang ajaib dalam hidup kami untuk kami bisa terlibat dalam rancangan-rancangan besar Tuhan untuk umatnya. Seperti Gideon. Jadi hakim yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan hari ini juga Tuhan, biar destiny-Mu itu nyata dalam hidup kami. Pulihkan gambar diri kami sehingga kami boleh melihat dengan cara Tuhan, melihat siapa kami. Firman ini boleh selesai, tapi itu dimateraikan dengan ajaib. Tuhan yang akan bekerja, berproses terus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.